Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini pemirsa? Alia Renomas di sini kembali hadir di acara Sehat Pagi. Senang sekali ya. Kalau seandainya pada situasi seperti ini pemirsa masih di situasi pandemi ini, hal apa sih yang paling sering dilakukan di rumah? Selain berolahraga ya, karena memang berolahraga itu penting sekali pemirsa untuk menjaga imun badan. Kalau saya sih pribadi selain berolahraga dari rumah, saya suka banget nih nonton film dari rumah. Akhir-akhir ini lagi seneng banget nonton film Vikings. Kalau seandainya pernah dengar tentang Vikings, ini filmnya seru banget pemirsa. Terus sudah gitu ya, singkat cerita, nama pemerannya di situ, nama pemainnya di situ tuh unik-unik deh. Ada yang namanya Uhtred, ada yang namanya Ragnar. Aduh, pokoknya bahasanya itu unik-unik sekali. Berbicara tentang bahasa yang unik-unik nih, hari ini mau membahas sesuatu yang unik juga pemirsa. Mau membahas hernia inguinalis. Apa ya hernia inguinalis itu apa ya pemirsa ya? Sudah hadir bersama Alia pada pagi hari ini ada Dr. Franklin Vincentius. Beliau adalah spesialis bedah. Kita bisa panggil dengan nama Dr. Franklin. Kita sapa dulu Dr. Franklin pada pagi hari ini ya pemirsa. Halo Dr. Franklin. Halo, pagi Mbak. Pagi, gimana kabarnya dok? Baik, puji Tuhan. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat. Karena memang tadi seperti Alia katakan kalau situasi pandemi seperti ini dok, kita lebih banyak sering itu di rumah ya dok ya. Iya. Salah satunya mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Selain berolahraga, nonton TV tuh dok tadi. Betul, ya. Saya suka nonton film Vikings itu dok, namanya tuh unik-unik. Nah ini kan kita sekarang mau membahas penyakit istilahnya namanya unik juga ya dok ya, hernia inguinalis. Nggak tahu itu dari bahasa apa. Mungkin Dr. Franklin bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa sebenarnya hernia inguinalis ini apa ya dokter? Silakan dokter. Ya, jadi sebenarnya hernia inguinalis itu adalah suatu penyakit di mana letaknya hernianya itu ada di inguinalis. Inguinalis itu namanya daerah lipatan paha. Jadi bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Orang awam itu taunya turun berok. Tahu ya? Oke, tahu. Ya. Istilahnya tuh yang saya tahu tuh turun berok, dok. Ya, jadi hernia itu bisa terjadi di mana aja. Bisa terjadi di beberapa tempat. Cuman 75% kasusnya terbanyak dia di daerahnya inguinalis itu, di lipatan paha. Lipatan paha. Itu antara lipatan paha sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kalau dari insidensnya menurut literatur 2 kali lebih banyak di sebelah kanan. 2 kali lebih banyak sebelah kanan ya dok ya? Sebelah kiri. Nah untuk penyebabnya sendiri apa itu dok? Kalau untuk hernia inguinalis ini penyebabnya apa dok? Jadi hernia inguinalis sendiri juga terbagi menjadi 2. Ada lagi ya dok? Ada hernia inguinalis lateralis namanya dan hernia inguinalis medialis. Pokoknya intinya hernia inguinalis lah dia ya. Jadi hernia inguinalis itu faktor risikonya bisa dari internal, dari diri kita sendiri, bisa juga karena eksternal. Dari internalnya kenapa? Penyebabnya paling sering karena kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Jadi ada yang namanya prosesus vaginalis, nama organnya itu. Jadi harusnya itu secara embrional janin ya, kalau misalnya dia dari dalam rahim itu kan terbentuk namanya testis ya, organ reproduksi. Nah, organ reproduksinya itu bahkan turun melalui proses vaginalisnya ini. Nah, pada orang yang normal, yang sehat, si proses vaginalisnya ini akan tertutup secara spontan setelah si testisnya itu masuk ke buah sakar ya. Ya. Tapi pada orang-orang dengan kelainan kongenital seperti yang saya bilang, itu proses vaginalisnya terbuka. Akibatnya apa? Akibatnya isi dari rongga perut turun dia lewat si jalannya itu, lewat jalannya proses vaginalisnya itu. Keluarlah dia di situ. Itu yang lateralis, yang hernia inguinalis lateralis. Sedangkan yang hernia inguinalis medialis penyebabnya beda. Penyebabnya adalah adanya kelainan dari dinding perut dalam. Kenapa kok bisa terjadi kelainan? Penyebabnya menurut literatur karena kelainan kolagen, serabut-serabut kolagen. Jadi dia lemah aja di situ, lemah terus dia keluar aja, dia nonjol lewat situ. Itu ceritanya. Jadi penyebabnya itu murni karena kelainan ya dok ya? Nah itu kan faktor internal ya. Ada juga namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya mungkin kita kegiatan yang repetitif sehari-hari, misalnya kayak angkat-angkat berat, ya. Orang sering jalan atau aktivitas fisiknya berat, olahraga terlalu berat gitu. Nah kebetulan dengan mungkin karena adanya kelainan kongenital dia kan nggak tahu juga, terjadilah itu. Yang kedua bisa juga karena peningkatan tekanan intraperutnya sendiri. Misalnya orang gemuk sekali, obesitas ya, otomatis kan faktor risiko dia mengalami hernia juga lebih besar. Terus bisa juga, pokoknya yang ketiga
kegiatan-kegiatan yang meningkatkan tekanan intraperutnya, misalnya kayak mengejan. Orang yang jarang suka makan sayur sama makan buah, kalau buang air besar cenderung dia lebih lama kan, mengejan gitu kan. Nah, itu berlalu sekian tahun secara kronis, bertahun-tahun, akibatnya bisa menyebabkan hernia inguinalis tersebut terjadi dia. Karena umpamanya itu dilakukan repetitif tadi ya istilahnya. Kalau tadi Dr. Franklin gitu ya, mengatakan itu berulang-ulang gitu ya. Tadi juga Dr. Franklin mengatakan kalau seandainya kita suka angkat yang berat-berat gitu ya, mungkin biasanya kalau sekarang ini zaman sekarang ya dok, orang-orang itu kan selain concern sama kesehatan, concern juga sama tampilan. Jadi olahraga itu suka yang main beban, angkat berat, saya juga suka sih dok gitu ya. Tapi kalau seandainya Dr. Franklin sudah katakan seperti ini, mungkin kita harus agak lebih aware dulu nih pemirsa. Kalau seandainya memang kita ini istilahnya suka mengangkat yang berat-berat, mungkin ada triknya kali ya dok ya, supaya tidak terjadi hernia ini gitu ya. Dan tadi Dr. Franklin mengatakan bahwa akan terlihat ini biasanya di bagian paha sebelah kanan. Apakah nanti akan terlihat bentuknya seperti apa dok? Karena kita pasti pengen ngecek ya pemirsa, kalau seandainya waduh selama ini saya sering banget nih ngangkat yang berat-berat, ngangkat galon air, terus sudah gitu kadang mindah-mindahin sofa di rumah, karena mungkin di rumah itu istilahnya kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya pemirsa. Akhirnya terkadang melihat di ruang tamu, ini kayaknya sofa harus dipindahin deh, akhirnya ngangkat-ngangkat yang berat terus berkali-kali. Kita harus melihat, harus tahu bagaimana sih sebenarnya kalau seandainya gejala dari hernia ini seperti apa. Tampilan di tubuh itu bisa kelihatan nggak sih kalau seandainya kita ini terkena hernia. Tapi kami harus jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Ketika kita itu terserang penyakit ya pemirsa, pastinya kita pengen tahu nih gejalanya seperti apa. Kan tubuh pasti mengirimkan sinyal ya atau alarm kepada kita nih ketika kita ada mau terkena penyakit. Mungkin kalau seandainya kita ada mau campak gitu ya pemirsa, kan pasti ada bintik-bintik merah. Nah bagaimana nih dengan hernia inguinalis ini sendiri? Gejalanya seperti apa sih? Maksudnya nih supaya kita bisa aware, bisa siap-siap, bisa memeriksakan diri ke dokter juga. Terus akhirnya kita jadi nggak abai dengan situasi yang terjadi pada tubuh kita sendiri. Langsung kita tanyakan kepada Dr. Franklin untuk gejala dari hernia inguinalis ini seperti apa dokter? Gejalanya di tubuh itu? Jadi gejalanya di tubuh, karena dia namanya hernia itu artinya kan suatu tonjolan ya. Oke. Jadi kalau di tubuh itu biasanya orang ngehnya, aware-nya karena kok saya ada benjolan ya di lipatan paha gitu ya. Biasanya udah lama itu, udah lama dari awalnya kecil, lama-lama besar. Terus lama-lama ciri khasnya itu dia saking besarnya bisa aja dia turun ke buah sakar, ke testisnya. Jadi akhirnya testisnya ikut besar juga. Jadi kayak gerak sendiri gitu ya dok jadi ya? Dia turun. Lewat situ yang tadi saya bilang. Dia lewat saluran yang tadi itu, yang si proses vaginalis itu dia turun lewat situ. Akhirnya dia ke testis karena memang itu jalurnya testisnya turun ke buah sakar kan. Akhirnya dia turun seperti itu. Tapi bisa juga dia berhenti di lipatan paha juga bisa gitu. Jadi lebih tampaknya ada benjolan, tampaknya seperti kayak benjolan gitu. Jadi lebih tampaknya seperti benjolan. Betul, gitu ya dokter ya. Nah tadi kan dokter juga mengatakan nih biasanya menyerangnya nih wanita atau pria dok? Usia berapa nih biasanya? Oke, jadi kalau misalnya hernia ini paling sering di pria, memang lebih seringnya di pria. Risikonya bisa 9 kali lebih tinggi daripada wanita. Jadi wanita nggak seberapa banyak memang. Yang kedua, usia berapa? Usia sih paling sering kalau wanita di atas 40 sampai 60 tahun. Tapi kalau laki-laki lebih muda, dia 30 sampai 50 tahun. Oh gitu. Kenapa dok? Kalau seandainya di wanita kok usianya istilahnya lebih tua gitu ya? Biasanya menyerang wanita yang usianya 40 tahun. Sementara di pria usianya lebih muda gitu. Kenapa bisa seperti itu dok? Sebenarnya disebabkan karena faktor anatomis tubuh juga. Jadi faktor anatomis tubuh yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi apalagi kerjaannya pria ya, kita kan nggak bisa milih kerjanya mau angkat berat atau jadi istilahnya faktor risikonya juga lebih besar. Kalau wanita sih paling sering karena hamil kan, akibatnya tekanan intraperutnya membesar kan. Tapi jarang karena struktur anatomi tubuhnya yang membuat penyakit hernia ini lebih sering terjadi kepada laki-laki. Jadi memang lebih menyerang laki-laki ya. Jadi istilah turun bro itu
biasanya memang menimpa atau terjadi pada laki-laki ya dok ya. Kalau anak-anak aman ya dok ya? Anak-anak juga bisa terjadi. Anak-anak juga bisa dok? Juga bisa terjadi. Kan saya bilang kan itu kan kelainan bawaan, kelainan kongenital. Jadi anak-anak juga bisa terjadi. Biasanya sejak lahir kalau dia ngejan, nangis gitu, keluar tuh benjolannya kelihatan. Orang tuanya biasanya ngeh, ini benjolan apa ya? Tapi dia bisa masuk lagi. Nanti kalau dia kejan keluar lagi. Sering kayak gitu, keluar masuk gitu. Tapi dari beberapa keluhan pasien dok, umpamanya memang ternyata terjadi benjolan gitu ya pemirsa, apakah ada mengeluhkan rasa sakit gitu ya, atau rasa nyeri? Karena kita aja ya pemirsa, kalau seandainya ada jerawat batu aja ya di wajah tuh, kalau seandainya kita pegang kan agak nyeri-nyeri dikit. Nah, bagaimana dengan kasus hernia inguinalis ini? Ketika terjadi benjolan di bagian lipatan paha itu, apakah pasien atau mungkin penderitanya pernah mengeluhkan ada rasa tidak nyaman atau sakit gitu dok? Jadi hernia itu sendiri bisa asimptomatis atau tidak ada gejala, bisa juga simptomatis ada gejala. Ketika suatu hernia itu kan ada cincin hernianya dia, cincin hernia. Jadi kalau ada organ yang masuk ke cincin hernia itu dan menjepit organnya itu biasanya terjadi nyeri, bisa terjadi nyeri. Yang ditakutkan kalau hernianya terjepit oleh cincin hernianya, itu yang kita takutkan. Bisa berlanjut ke dua hal yang berbahaya. Yang pertama namanya hernia inguinalis incarcerata, yaitu jeratan. Akibatnya menyebabkan terjadinya gangguan jalan pasase dari usus. Jadi akibatnya orang misalnya kayak mual muntah, dia nggak bisa BAB, otomatis kan karena jalannya kan kejepit. Jalan ususnya kan terjepit. Akibatnya kesumbat kan. Jadi dia mulai muncul gejala-gejala yang mual muntah tadi, nggak bisa BAB, itu salah satu tanda bahayanya. Kalau itu dibiarin juga bisa berlanjut ke namanya strangulasi, yaitu jeratan yang mengakibatkan pembuluh darahnya tertekan, terjepit. Kalau vaskularisasi atau pembuluh darahnya sudah terkena, bisa-bisa aliran darah ke usus itu kan berkurang ya. Lama-lama mati ususnya. Akibatnya bisa nekrosis, iskemia dia. Akibatnya ya harus operasi, harus potong usus segala macam. Makanya kalau dibiarkan. Tapi bisa juga hernia itu asimptomatis, nggak ada gejala, jadi cuma ada benjolan aja, terus dia misalnya dia istirahat, balik lagi benjolannya. Nanti kalau dia aktivitas keluar lagi, asimptomatis kan. Ya biasanya orang nggak terlalu ngeh ya, jadi dibiarin aja. Ada benjolan terus dia keluar lagi, masuk keluar lagi gitu aja. Jadi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Kayak keluar masuk gitu ya dok ya, kayak seseorang keluar masuk dalam hati gitu, dibiarin aja gitu ya dok ya. Tapi kalau seandainya hernia ini, ketika kasusnya terjadi pada hernia ini, dokter ketika keluar masuk itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok gitu? Karena memang pastinya banyak pemirsa juga, apalagi mungkin orang-orang itu nggak aware, mikirnya ya udahlah besok juga masuk lagi, bebas lah kapan lagi mau keluar masuknya gitu. Berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Selama dia asimptomatis sih nggak berbahaya. Nggak berbahaya ya. Tapi kalau dia udah simptomatis, sudah mulai nyeri, udah mulai ganggu kan, biasanya mengganggu aktivitas, mending dikonsultasikan ke dokter aja langsung dilakukan. Kalau perlu kan tata laksananya kan operasi. Iya betul. Soalnya kan memang tidak ada minum obat apa atau terapi apa tertentu, terus hernianya hilang. Karena kan dia memang kelainan anatomis ya, kelainan anatomis tubuh, jadi ya harus diperbaiki kelainan anatomisnya itu. Nah, kita nanti itu akan membahas bagaimana pengobatan atau mungkin perawatannya ya dok ya, ketika memang hernia inguinalis ini terjadi pada diri kita ya dokter ya. Karena memang tanpa dipungkiri dok, pasti banyak sekali pemirsa atau mungkin kita ini takut menempuh jalan operasi. Tapi ternyata hernia ini apakah memang harus dioperasi, ataukah ada terapi lain yang bisa kita tempuh untuk mengobati hernia ini? Pemirsa, kalau seandainya ingin berkonsultasi dengan Dr. Franklin, silakan ya, bisa lewat WhatsApp atau juga bisa lewat telepon. Kami sekarang masih membahas seputar hernia inguinalis, masih bersama dengan Dr. Franklin Vincentius. Beliau adalah dokter spesialis bedah. Tapi untuk sementara ini, kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi. Kalau seandainya terjadi hernia inguinalis pada diri kita, pasti kita ingin sembuh ya pemirsa. Nggak inginlah segala sesuatu kegiatan itu terganggu, hanya gara-gara ada penyakit yang mengganggu di dalam tubuh kita. Makanya kita sebisa mungkin harus tahu nih, bagaimana cara penanganan
seumpama terjadi hernia inguinalis pada diri kita? Langsung kita tanyakan kepada Dr. Franklin hari ini, gimana dok kalau seandainya terjadi hernia inguinalis itu, bagaimana perawatannya? Atau mungkin gini dulu dok, diagnosanya dulu deh ketika kita memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Dokter memeriksakannya akan seperti apa gitu, sampai akhirnya muncul diagnosa perawatannya harus seperti ini, pengobatannya harus seperti ini. Itu bagaimana Dr. Franklin? Baik, jadi kalau hernia inguinalis itu rata-rata diagnosisnya ditegakkan oleh pemeriksaan fisik dan anamnesis. Anamnesis itu maksudnya tanya jawab. Jadi dokternya pasti mau nanya-nanya tuh tadi yang faktor risiko yang saya tadi bilang. Ibu atau bapak pernah nggak benjolannya udah berapa lama biasanya benjolannya keluarnya, bisa masuk keluar atau enggak, ada keluhan nggak sih nyeri atau enggak? Itu genetik nggak sih dok? Kalau genetik sih genetik iya mungkin bukan turunan ya, genetik ya, maksudnya karena kelainan genetik bisa, atau nggak kelainan bawaan aja dia kelainan. Tapi bukan genetik turunan ya? Turunan gitu bukan ya. Lalu setelah ditanya-tanya anamnesis itu kita periksa kan, oh tegak nih, oh iya benar nih suatu hernia inguinalis. Terserah dia bisa lateralis atau medialis. Terapinya apa? Ya terapinya dioperasi, nggak ada tata laksana yang lain. Kalau mau sembuh ya terapinya dioperasi, nggak ada tata laksana selain operasi soalnya non operatif. Oh begitu ya dok ya, memang harus dioperasi gitu. Kalau seandainya memang harus menempuh dioperasi dok, itu masuknya operasinya biasanya makan waktu berapa lama sih dok untuk mengobati hernia inguinalis itu gitu. Terus pastinya juga kita mempertimbangkan ya dok ya, ketika saya punya orang tua ya, ayah saya udah sepuh, terus harus menjalankan proses operasi gitu. Pasti saya akan bertanya untuk proses recovery-nya pun berapa lama, operasinya itu berapa lama, itu gimana Dr. Franklin? Baik, jadi kalau misalnya pasien menjalani operasi, kalau rata-rata prosesnya sih nggak lama ya. Kalau dia hernianya bukan yang inkarstrata atau yang strangulasi tadi saya bilang, kalau dia hernianya normal aja, yang simptomatis aja sih mungkin sekitar sejaman sih sudah selesai, kurang dari sejam juga bisa ya. Tapi memang kalau orang-orang usia tua ada risiko-risiko yang lain kan yang memperberat, misalnya ada komorbiditasnya, ada penyakit penyertanya, misalnya orang tua kan punya sakit kencing manis atau darah tinggi. Persiapan operasinya kan ini juga dia akan mengalami pembiusan, ada risiko pembiusannya juga. Hanya saja kalau hernia sih relatif aman, nggak masalah sebenarnya, selama kita mempersiapkan yang tadi saya bilang itu. Gitu. Oke, sekarang kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya Dr. Franklin. Pada pagi hari ini sudah ada yang masuk mau bertanya ke Dr. Franklin ini. Selamat pagi dokter. Pagi. Dok, saya sudah beberapa hari ini turun berok atau hernia. Terus kalau mau rebahan itu terasa sakit. Nah itu gimana cara mengobatinya ya dokter? Terima kasih sebelumnya. Nah ini persis seperti kasus yang tadi Dr. Franklin ceritakan, mungkin bisa langsung dijelaskan lagi dokter. Jadi kalau sudah mengalami satu turun berok hernia kan yang pertama kita pastikan dulu beneran hernia bukan ya, gitu. Jadi ya ke dokter. Lalu untuk mengatasi nyerinya biasanya pasien-pasien dengan hernia itu kalau dia istirahat atau kurangi aktivitasnya dia biasanya berkurang. Jadi nyerinya bisa berkurang. Nyerinya bisa berkurang. Jadi nanti hernianya mungkin bisa masuk sendiri. Bisa juga hernianya tetap ada di situ juga bisa. Cuman biasanya kita aktivitasnya dikurangi, otomatis nyerinya juga berkurang. Bisa sih kita berikan obat-obatan anti nyeri juga buat kalau nyerinya memang mengganggu sekali. Tapi ya itu kan tidak menyelesaikan masalah. Obat nyerinya habis, nanti dia nyeri lagi. Ya. Yang ketiga mungkin bisa aktivitasnya dikurangi aja. Aktivitasnya misalnya dia aktivitas berat, sering olahraga keras ya, kayak fitnessnya keberatan gitu loh kan. Ya dikurangi aja intensitasnya. Saya nggak bilang nggak usah olahraga, jangan. Intensitasnya aja dikurangi gitu loh. Ya itu salah satu cara yang kita bisa lakukan buat mengurangi nyerinya ya. Seperti itu. Untuk mengurangi nyerinya seperti itu, tapi lebih baik mungkin langsung diperiksakan diri ke dokter ya dok ya. Jadi untuk menuntaskan masalah ini gitu. Seperti tadi Dr. Franklin sudah katakan pemirsa, ketika terasa nyeri, dokter akan memberikan obat istilahnya painkiller atau penghilang rasa nyeri. Ketika obat dikonsumsi, rasa nyeri hilang. Tapi ketika obatnya habis, rasa nyerinya tinggal tunggu waktu lagi untuk muncul. Jadi lebih baik kita menuntaskan apa yang terjadi nih. Istilahnya penyakitnya apa, itu dituntaskan, diobatin dengan tepat. Bukan hanya diberikan obat-obatan untuk penghilang rasa sakit saja gitu ya Dr. Franklin ya. Oke, selanjutnya ya dok, ada lagi yang bertanya. Dok, saya ingin bertanya, apa betul penderita hernia juga terkena penyakit kolik abdomen? Kolik abdomen ya dok ya? Nah itu aja pertanyaannya. Silakan Dr. Franklin.
Ya, jadi kolik abdomen itu nyeri perut sebenarnya. Oh, oke. Jadi ya menjawab sendiri, terjawab akhirnya. Hernia bisa nggak nyeri perut? Ya bisa. Kalau dia terjadi jeratan itu yang saya bilang, jeratan dari cincin hernianya yang tadi saya bilang. Kalau misalnya terjadi jeratan di ususnya misalnya kan ada gangguan pasase, gangguan gangguan perjalanan dari isi makanannya itu tersebut. Iya. Akibatnya ya bisa aja dia nyeri perut karena terjepitnya itu. Ya, kolik itu istilahnya adalah nyeri perut yang diakibatkan oleh pasase ususnya. Kolik. Jadi dia kolik itu sifatnya kayak nyeri nih, itu tiba-tiba nggak nyeri, itu dia nyeri lagi. Yang ada nggak ada nggak? Itu hilang timbul ya dok? Usus kan jalan ya. Jalan dia kan gini gerak peristaltis ususnya dia ngikutin itu. Akibatnya dia bisa kolik itu, nggak nyeri, dia nyeri lagi, gitu terus. Kan nggak nyaman kayak gitu. Iya pasti nggak nyaman ya kalau begitu. Jadi intinya sudah menjawab pertanyaannya ya, kalau seandainya penderita hernia itu bisa terkena kolik abdomen itu karena memang pastinya ada rasa sensasi tidak nyaman di perut gitu ya dok ya. Seperti tadi dokter Franklin menjelaskan, usus itu kan ketika mencerna makanan dia gerak ya dok ya. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya rasa tidak nyaman pada perut. Memang betul itu bisa terjadi. Nah makanya buat pemirsa di rumah mungkin ada keluhan atau ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Franklin seputar hernia inguinalis, silakan ya, bisa lewat WhatsApp atau bisa juga lewat line telepon. Kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Terima kasih buat pemirsa yang masih stay tune di Sehat Pagi, masih menonton acara ini ya pemirsa. Masih ada saya, Alia Renomas di sini dan juga ada Dr. Franklin, beliau adalah spesialis bedah. Kami masih membahas seputar penyakit hernia inguinalis. Kalau seandainya pemirsa di rumah ada keluhan atau istilahnya ada perasaan tidak nyaman pada bagian paha sebelah kanan atau bagian perut dan ini mungkin dicurigai apakah ini hernia, daripada diam saja lebih baik dikonsultasikan nih segera sekarang juga ya. Karena memang terkadang kita sebagai manusia itu suka ngentengin segala sesuatu pemirsa. Tubuh ini udah ngasih alarm nih, udah ngasih sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh kita. Tapi kita sebagai manusia kayak, gampang nanti diminumin obat penurun panas atau obat penghilang nyeri aja nanti membaik dengan sendirinya. Padahal sih belum tentu ya. Kalau seandainya penyakit itu kita biarkan, takutnya nanti malah berujungnya malah macam-macam pemirsa, dan pengobatannya pun pasti akan lebih ribet. Untuk hernia inguinalis ini kita akan bertanya kepada Dr. Franklin, kalau seandainya tidak ditangani dengan tepat ini, komplikasi apakah yang bisa terjadi gitu. Gimana dok? Kalau seandainya hernia inguinalis ini tidak ditangani dengan tepat atau mungkin istilahnya kita abai, kita sebagai orang itu kayak mikir nanti hilang sendiri kan, hilang timbul gitu. Komplikasi apa nih dok yang bisa terjadi? Ya, sebenarnya komplikasinya karena tidak ditangani sebenarnya kan gitu ya. Kalau tidak ditangani dengan tepat mungkin ya sudah diberitahu penjelasan harus dilakukan operasi, cuman dia masih menunda gitu. Apa yang bisa terjadi ya? Yang balik lagi dua itu, inkarsata sama strangulasi. Itu yang paling sering biasanya. Itu yang harus dilakukan operasi emergency segera. Karena sudah terjadi jeratan. Kalau jeratannya dibiarkan bisa menekan pembuluh darah. Pembuluh darahnya mati, bisa terjadi ususnya rusak, bisa terjadi strangulasi. Kalau strangulasi itu terjadi, komplikasinya meningkat 6 kali 9 kali lebih banyak. Risiko mortalitasnya jadi naik. Risiko mortalitasnya maksudnya bisa meninggal pasiennya karena dilakukan operasi. Karena kondisinya memang jadi berat, kondisinya jadi buruk gitu ya. Kan ususnya mati gitu, jadi harus dikeluarkan, harus dipotong. Nah, itu kan jadi operasinya jadi besar sekali ya, operasi buka perut nanti. Bisa meninggal pasiennya. Itu yang paling buruknya. Paling yang kurang buruknya ya mungkin gangguan pasasenya, nyeri kan dia terjadi nyeri, nggak bisa BAB, gangguan pencernaannya terjadi. Ya harus dirilis jeratannya, harus cepat-cepat dikembalikan jeratannya. Harapannya khususnya nggak kenapa-kenapa. Jadi memang saran dari Dr. Franklin kalau seandainya terjadi hernia inguinalis ini lebih baik kalau seandainya dokter sudah mengatakan harus menempuh jalur operasi, lebih baik segera ya dok ya, jangan ditunda-tunda gitu loh. Karena memang kita paham sekali dok, orang itu kan kalau udah mikir operasi mikirnya takut ya dok ya. Saya juga bisa ngerti kok, namanya orang ya
saya nggak kenapa-kenapa kok dioperasi kan. Justru menurut saya karena kalau hernia ini kan karena dia kelainan harus dioperasi karena kelainan anatomis. Justru mumpung dia nggak kenapa-kenapa tapi udah ada benjolannya, mumpung dioperasi aja. Operasinya jauh lebih mudah. Buat kami dokternya juga recovery-nya juga lebih cepat. Menjawab recovery tadi kurang lebih mungkin sekitar 2 hari di rumah sakit bisa pulang, lalu kontrol lagi kan ke poliklinik ya biasanya. Biasanya sekitar misalnya operasi sekitar 2 hari di rumah sakit atau sehari juga bisa langsung pulang kok setelah itu. Nggak masalah. Maksudnya tindakan pembedahannya juga istilahnya lebih mudah dan lebih singkat masa pemulihannya. Daripada ditunggu lebih lama, tersisanya juga lebih lama, buat apa gitu. Betul, kalau begitu. Tapi dok, kalau seandainya nih, umpamanya kita sudah menempuh jalur operasi ya, ini hernia inguinalisnya sudah dioperasi nih pemirsa, sudah dinyatakan sembuh. Apakah itu bisa muncul lagi dok, atau memang udah totally sembuh gitu loh, tidak akan muncul lagi hernianya? Itu bagaimana dokter Franklin? Bisa jawabannya, bisa muncul ya, lagi. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, otomatis kan kelemahan daerah situ kan juga bisa jadi lemah lagi. Akhirnya dia bisa terjadi lagi. Yang kedua mungkin bisa juga karena intensitas yang tadi saya bilang itu, intensitas kegiatan repetitifnya berulang, diterus-teruskan. Jadi sebaiknya sih sekitar 1 bulan, 2 bulan setelah operasi, coba deh dikurangi dulu ininya, dikurangi dulu aktivitas beratnya. Kalau bisa ya intensitasnya dikurangi lagi. Harapannya biar nggak terjadi lagi. Jadi yang defek istilahnya kelainan yang ditutup itu pada saat operasi dia nggak jebol lagi, nggak keluar lagi gitu. Ya sama aja ya, kalau istilahnya gini lah pemirsa, nggak bisa lah kita bilang alah nanti kalau dioperasi juga muncul lagi gitu. Sama aja ya kalau seandainya kita nih biasanya kita makan, kita berolahraga, sekiranya kita berhenti berolahraga ya akhirnya badan bengkak lagi ya dok ya, seperti itu. Atau mungkin ketika kita punya masalah dengan kulit gitu ya, kulit kita sensitif, kita kasih produk skincare yang cocok, ketika skincare itu mandek atau berhenti ya muncul lagi masalahnya, seperti itu ya dok ya. Tapi jadi jarang kok, tapi jarang ya dok kok dia bisa muncul lagi gitu. Selama faktor risikonya kita hindari, kita minimalisir, enggak muncul lagi. Enggak akan muncul lagi. Enggak muncul lagi biasanya. Jadi memang harus dari kitanya. Harus dijaga juga kitanya. Yang menjaga gitu ya. Jangan mentang-mentang udah operasi nih udah sembuh, bisa kok sekarang angkat yang berat-berat lagi, nggak usah gitu ya. Jadi karena udah tahu kondisi tubuh seperti itu, justru kita harus lebih menyayangi dan mencintai tubuh kita untuk tidak terserang penyakit itu lagi. Begitu ya dok ya. Selanjutnya dok, ada lagi kita bacakan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum dokter, anak saya umur 11 tahun, operasi hernia 1 bulan lebih, tapi kok buah zakarnya sebelah kiri membengkak ya dok, tempat hernia yang operasi itu kenapa dokter? Silahkan dokter Franklin. Baik, jadi bisa memang salah satu komplikasinya bisa membengkak. Penyebabnya apa? Bisa macam-macam. Salah satunya mungkin bisa ada namanya ada cairan dari rongga perutnya turun ke situ karena operasinya itu. Ya sebaiknya kalau memang ada komplikasi pasca operasi, ya kembali lagi ke dokter yang mau operasi, jadi dikontrol lagi ke beliaunya. Nanti mungkin ada dilakukan pemeriksaan tambahan, misalnya USG untuk mencari tahu kenapa sih kok masih besar lagi, apakah hernianya keluar lagi, jebol lagi itu yang jahitannya yang kemarin, atau mungkin bisa juga yang lain kayak cairan misalnya masuk situ, bisa juga. Jadi ya macam-macam. Jadi lebih baik langsung diperiksakan ke dokternya yang sudah menangani, gitu ya Bu. Selanjutnya ya dok, beberapa waktu yang lalu ayah saya habis operasi laser prostat. Tapi sebelum operasi itu ayah saya didiagnosa hernia karena ada benjolan di selangkangan bagian atas dok. Dokter urologi pada waktu itu mengatakan bahwa prostatnya dulu yang ditindak. Nah, setelah hampir 1 bulan ini, ayah saya mengeluh di bagian buah zakar bagian kanan itu sakit ketika untuk duduk dok. Nah, apakah itu berhubungan dengan hernia tadi atau bukan ya dokter? Nah, silakan dokter. Jadi karena hernia itu kan disebabkan karena itu tadi peningkatan tekanan intraperut. Nah, kalau laki-laki itu biasanya karena prostatnya membesar. Laki-laki itu memang kalau misalnya dia tambah tua, memang prostatnya ukurannya membesar. Gitu emang seperti itu ya dok? Seperti itu ya. Alaminya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya otomatis kan kencingnya jadi susah. Dia suka ngejan pas kencing. Akibatnya jadilah hernia itu. Nah, makanya kenapa penyebab utamanya kan dari prostatnya sebenarnya. Selama prostatnya nggak diatasi,
mau dioperasi hernianya lagi, tapi faktor risikonya tadi saya bilang mengejarnya masih ada, ya nanti dia begitu lagi, keluar lagi. Makanya kenapa harus prostatnya biasanya bisa operasinya join gitu bareng. Jadi dokter urologi prostatnya dioperasi, dokter bedah umumnya operasi hernianya dalam waktu yang bersamaan. Bisa juga sendiri-sendiri. Misalnya diatasi dulu prostatnya, lalu hernianya. Kalau hernianya sakit ketika di buah sakar, tergantung apakah hernianya sudah masuk ke buah sakarnya atau gimana. Saya kan nggak tahu ya, karena harus diperiksa juga. Tapi kalau itu beneran hernia, ya berarti kan sudah simptomatis, sudah ada gejalanya. Ya sebaiknya ya diperiksakan dulu aja. Kalau perlu operasi, nanti dokternya akan memberitahu, oh ini harus operasi. Gitu. Karena memang masalahnya pada laki-laki yang memang sudah, pada pria yang sudah sepuh itu memang udah faktor usia ya dok ya, prostatnya pasti akan membesar gitu ya. Belum lagi kalau seandainya memang ada keluhan hernia, jadi istilahnya ini ada double gitu. Biasanya kalau seandainya pada kasus ini Bu, bisa jadi itu adalah prostatnya. Kalau tadi dokter Franklin menjelaskan seperti itu, karena memang bapak ini sudah ada riwayat atau faktor resiko prostat itu Bu. Makanya akhirnya gejalanya setelah dilakukan operasi hernia ada keluhan seperti itu. Tapi lebih baik mungkin segera diperiksakan ke dokter saja gitu. Jadi supaya bisa ditalangin ya, istilahnya ditindaklanjuti dengan tepat dengan keluhan Bapak pada saat ini. Begitu ya Dokter Franklin ya. Betul, Oke pemirsa, kami jeda dulu ya, nggak apa-apa ya. Mau kasih waktu Dokter Franklin untuk istirahat dulu lah, dari tadi ngobrol gitu, kasihan ya. Kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi. Kita sekarang sudah masuk di segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Alia Renomas. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin berkonsultasi dengan Dokter Franklin, masih bisa, silakan, mumpung masih ada waktunya. Nih, kita sekarang kalau di segmen terakhir pengen tahu ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah supaya tidak terjadi hernia inguinalis ini. Apa pencegahannya? Kalau seandainya kita udah tahu nih, oh hernia ini nanti kira-kira ada benjolan di bagian kanan, terus perasaannya seperti itu ya, tidak nyaman, terus pengobatannya adalah harus dengan jalur operasi. Bagaimana dengan pencegahannya nih dok? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hernia ini? Ini kan bisa menyerang pria dan wanita ya dok, ya. Walaupun memang pada pria kasusnya lebih banyak daripada wanita. Tapi apa nih dok cara pencegahannya? Jadi cara pencegahannya yang bisa kita modifikasi adalah faktor eksternalnya aja. Kalau faktor internal kan sudah bawaan ya, kita nggak bisa ngapain ya. Kalau faktor eksternal kita bisa modifikasi. Ya misalnya kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan tekanan intraperutnya naik itu kita hindari atau kita minimalisir. Misalnya dia batuk ya, batuk lama. Ya segera diobati batuknya, jangan dibiarin aja terus batuk lama. Siapa tahu dia punya kelainan kongenital, kelainan bawaan kan, bisa terjadi hernia. Yang kedua, makan sayur, makan buah yang banyak yuk. Yang kenapa? Ya biar kalau misalnya BAB ya nggak kelamaan ngejan. Ya istilahnya kita coba cari faktor-faktor risikonya ini kita bisa hindari juga. Lalu mungkin intensitas olahraganya. Udah tahu kita intensitas olahraganya misalnya berat ya, ya coba kita istirahatin dulu, overuse nanti kan kalau nggak gitu nanti bisa terjadi hernia juga. Jadi intensitasnya yang dikurangi ya. Lalu misalnya sudah terjadi hernia, belum mau operasi, ya mungkin bisa ada namanya celana dalam hernia itu kalau pernah dengar ya. Jadi istilahnya celana khusus buat orang hernia. Ya tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena dia hanya mengurangi nyerinya aja, keluhannya ya, tapi hernianya masih di situ. Gitu. Jadi ya harus operasi sih kalau sudah terjadi hernia. Cuman cara-cara mencegahnya yang seperti yang tadi saya sebutkan. Oh, oke. Modifikasi merokok. Merokok jangan, karena merokok itu nanti akibatnya ke penyembuhan luka pasca operasinya. Oh gitu ya. Dok. Pengaruh ya dok ya ternyata? Menurut literatur kalau orang merokok sintesis kolagennya di dinding perut itu berkurang. Sintesis kolagen yang tadi saya bilang yang hernia itu kan ada salah satu penyebabnya kelemahan dinding perut. Kok bisa kelemahan dinding perut? Karena ada kolagennya berkurang, komposisi kolagennya fiber atau jaringan ikatnya itu berkurang. Karena merokok itu ya dok? Salah satunya bisa karena merokok itu juga. Penelitiannya sih katanya menurunkan sintesis degradasi kolagen jadi lebih cepat. Akibatnya
Udah operasi susah-susah, nanti dia begitu lagi, jebol lagi gitu. Jadi mempengaruhi penyembuhan lukanya. Oke. Ini penting sekali ya pemirsa, karena memang tanpa kita pungkiri banyak sekali loh dok, kalau seandainya zaman sekarang itu orang masih banyak yang senang merokok gitu ya dok ya. Saya untung ya pemirsa sudah berhenti 4 tahun yang lalu, bersih, nggak merokok jadi aman gitu ya. Jadi kalau seandainya buat pemirsa yang sekarang ini ada keluhan hernia dan ingin menjalani proses operasi, tapi Anda ini perokok, harus dikurangi atau sebaiknya dihentikan sajalah, karena itu istilahnya bisa memperlambat proses recovery-nya gitu ya dok ya, untuk hernia. Dan harus dikurangi nih intensitas berolahraga yang berat, bukannya berhenti untuk berolahraga, tapi intensitasnya yang dikurangi. Jadi istilahnya faktor-faktor risikonya kita kurangi, faktor risikonya kita hindari, istilahnya kita minimalisir. Soalnya selama faktor risikonya itu masih ada, misalnya kayak prostat tadi tuh, selama penyakit prostatnya membesarnya masih ada, ya bakal terjadi hernianya. Jadi ya harus diobati juga prostatnya. Either dengan obat atau dengan operasi, pembedahan seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Dr. Franklin Vincentius, sama-sama, spesialis bedah. Dok, kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin datang ke Dr. Franklin langsung berkonsultasi seputar keluhannya itu, Dr. Franklin praktek di mana dok? Hari apa sampai hari apa, jam berapa yang lengkap ya dok? Ya, saya di Rumah Sakit Manyar Medical Center, Rumah Sakit MMC, setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat gitu ya. Jadi kalau seandainya pemirsa di rumah ingin datang untuk bertemu dengan Dr. Franklin ya, berkonsultasi langsung, silahkan bisa cari Dr. Franklin di rumah sakit tersebut ya dok ya. Sehat selalu Dr. Franklin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan sharing hal-hal yang lain ya dok ya, yang lebih menarik ya. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi ya. Ingat pemirsa, saya ini tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa harus menyayangi dan mencintai diri kita sendiri ya. Jadi kalau seandainya ada keluhan apapun di diri kita, jangan dianggap enteng. Kalau bisa segera periksakan diri ke dokter sesegera mungkin. Akhirnya saya Alia Renomas undur diri pemirsa, sehat selalu ya, sampai jumpa.